Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Bukti dari keselamatan itu, hari ini sampai detik ini boleh merasakan kasih setiamu. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Tuhan kiranya menyertai kami dan memberkati kami menurut kuasa dan darah-Mu. Kami hendak melihat satu bagian tentang kecemasan. Tuhan kuatkan kami, beri pengertian kepada kami supaya kami dapat melihat apa yang Kau maksudkan di dalam firman-Mu. Amin. Ini temanya adalah saudaraku, temanya adalah jangan cemas atau gelisah. Kecemasan dan kegelisahan adalah dua bentuk pikiran yang buruk. Kecemasan sama sekali tidak berguna, dan kecemasan bisa sangat merugikan. Gantilah semua kecemasan saudara dengan mempercayai bahwa Allah akan menangani semua masalah saudara. Kecemasan membuat saudara terlihat lebih tua daripada usia sebenarnya, dan memberi saudara sakit kepala, tapi juga masalah dengan perut, dan bahkan membuat saudara sulit untuk berteman. Ini bukanlah kehendak Allah bagi hidup saudara dan saya. Untuk tidak cemas, mungkin awalnya sulit karena saudara sudah terbiasa mengurus diri sendiri dan memikirkan apa yang akan saudara kerjakan selanjutnya. Tetapi ingatlah bahwa saat ini saudara sedang belajar cara baru untuk hidup. Orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah mungkin merasa perlu cemas, tetapi saudara tidak boleh. Allah ada di pihak saudara, dan Dia berkata bahwa saudara bisa menyerahkan kekhawatiranmu kepadanya, dan Dia akan memelihara saudara. Menurut 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kegelisahan berarti bahwa kita melewati hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok. Yesus melarang itu karena tiap hari cukup dengan masalahnya sendiri. Matius 6 ayat 34. Saudara akan tahu apa yang harus dikerjakan saat waktunya tiba, tetapi mungkin saudara tidak akan tahu sampai saat itu tiba. Allah ingin saudara belajar percaya kepadanya. Dia tidak pernah melambat. Penantian ini sulit karena sudah tidak terbiasa. Namun selang beberapa waktu, saudara akan mulai menyukainya. Pikiran saudara akan ringan dan saudara akan bebas sepenuhnya hidup setiap hari tanpa mencemaskan yang akan terjadi. Setiap kali saudara tergoda untuk merasa cemas, ingatkan kepada iblis bahwa saudara adalah anak Allah dan bukan anak iblis. Dan Dia telah berjanji, dalam hal ini Dia, Tuhan Allah, telah berjanji akan memelihara hidup saudara. Jalan untuk memperbaharui pikiran saudara ditentukan dalam mempelajari dan merenungkan firman Allah siang dan malam, kapanpun itu waktunya. Ini adalah jalan untuk mengetahui perbedaan pemikiran yang benar dan yang salah. Sebagai contoh, seorang mungkin berpikir mereka akan menjadi miskin sepanjang hidup karena kemiskinan telah lama berada di dalam keluarga mereka. Tapi saudara akan menemukan di dalam firman Allah bahwa ini sama sekali tidak benar. Dengan bantuan Allah, dengan menerapkan prinsip-prinsipnya untuk kehidupan finansial saudara bisa mematahkan siklus kemiskinan dan memiliki lebih dari cukup di segala bidang dalam hidup saudara. Firman Allah berkata bahwa di atas segalanya Dia ingin agar saudara sejahtera dan sehat, dan bahkan juga jiwa saudara sejahtera penuh. Yohanes 3 ayat 2. Saat saudara matang dalam jiwa dan perjalanan dalam ketaatan kepada Allah, Dia akan memberi saudara hal terbaik yang bisa saudara tangani dengan baik dan gunakan dengan bijaksana dan
benar. Allah ingin memenuhi semua kebutuhan saudara dan juga tidak perlu takut. Jika saudara butuh pekerjaan, saudara bisa berdoa dan Dia akan menolong saudara mendapatkan pekerjaan. Dia akan memberi kasih karunia dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yesus ingin agar saudara memiliki hidup yang indah dan Dia ingin menikmati hidup yang Dia berikan lewat kematiannya. Dapatkan pengetahuan, dapatkan pengertian, dapatkan ketajaman dan hikmat. Tanpa pengetahuan orang akan binasa. Maka untuk itu berserulah dengan lantang, Yesus Kristus adalah kebijaksanaan kita dari Allah. Korintus 1 ayat 30. Mintalah kepada Dia agar hikmat di dalam diri saudara timbul dan mencerahkan pikiran saudara sehingga sudah berjalan di jalan-jalannya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11. Kiranya melalui renungan ini membuka pikiran saudara untuk melihat bahwa Tuhan tidak tidur dan tidak tenang untuk mengawasi dan mengurus hidup saudara. Setiap kita ada di dalam genggaman tangannya. Setiap makhluk yang Dia ciptakan ada di dalam genggaman tangannya. Dan Dia telah berjanji untuk hidup dan mati kita ada di dalam tangannya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong saudara. Mari saya berdoa untuk Anda dan saya. Bapa, terima kasih. Seringkali kami berpikir, kami cemas, kami ragu, dan kami kadang lalai dalam melakukan apa yang Kau kehendaki dalam diri kami. Tuhan, kiranya mampukan kami untuk melihat keinginan-keinginan Engkau di dalam diri kami, supaya kami tidak hidup di dalam ketakutan, kecemasan, dan kecemburuan. Tetapi kami keluar dari itu mempelajari tentang firman-Mu, sehingga kami mendapatkan hikmat kebijaksanaan. Dengan demikian kami menghidupkan Injil-Mu di tengah-tengah dunia di mana kami ada. Terima kasih banyak untuk bagian firman-Mu, untuk tema yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus yang menguatkan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.